Kenapa ada cowok yang mukanya biasa aja, motornya biasa aja, tapi cewek-cewek kayak berebut buat deket sama dia? Sementara ada cowok yang udah dandan maksimal, bawa mobil, tapi tetap aja cuma dijadiin supir atau tempat curhat doang. Jawabannya simple. Karena cowok pertama adalah magnet, sedangkan cowok kedua adalah pengejar. Dunia ini punya hukum rimba yang aneh. Apa yang lu kejar, bakal lari. Tapi apa yang lu bangun di dalam diri, bakal narik hal-hal baik buat datang ke lo. Halo semuanya, selamat datang di channel Tinta Batin. Senang banget kita bisa kumpul lagi di sini. Di channel ini, kita nggak cuma belajar cara narik perhatian orang lain, tapi yang paling penting, kita belajar cara menghargai diri kita sendiri. Karena nggak mungkin orang lain ngejar lo, kalau lo sendiri aja nggak tahu apa nilai lo. Hari ini di Tinta Batin, gua bakal bongkar 7 cara elegan gimana caranya lo bisa balik posisi. Dari yang tadinya lo capek ngejar, jadi lo yang dikejar-kejar. Kita bakal bedah gimana cara bangun karisma yang bikin batin wanita ngerasa, gua nggak boleh kehilangan cowok ini. Poin nomor 5 adalah rahasia yang bikin lo kelihatan mahal di mata siapapun. Siapin mental lo, karena 7 poin ini mungkin bakal ngubah cara pandang lo soal hubungan selamanya. Kita nggak main trik murahan, kita main kualitas batin. Buat lo yang siap jadi pria yang lebih bernilai, pastikan lo udah subscribe dan nyalain loncengnya. Mari kita masuk ke poin pertama, yaitu bangun kehidupan yang penuh. Tanpa dia. Cara pertama dan paling utama, milikilah hidup yang menarik buat diri lo sendiri dulu. Banyak cowok gagal karena dunianya kosong, terus dia berharap wanita datang buat ngisi kekosongan itu. Itu salah total. Wanita nggak mau jadi pengisi lubang di hidup lo, mereka mau jadi bagian dari petualangan lo yang udah seru. Lo harus punya hobi yang lo gilain, punya mimpi yang lo kejar tiap pagi, dan punya lingkaran pertemanan yang solid. Pas lo sibuk sama dunia lo, aura lo bakal beda. Lo nggak bakal kelihatan ngarep karena lo emang udah bahagia sama hidup lo. Wanita itu makhluk yang penasaran. Pas dia lihat lo jarang posting galau dan malah sibuk sama prestasi atau hobi lo, dia bakal mikir, nih cowok hidupnya asik banget ya, gue pengen deh ada di sana. Rasa pengen tahu ini yang bikin dia mulai masuk ke radar lo. Gue selalu bilang, jadi pria itu harus kayak matahari. Lo bersinar sendiri, lo punya gravitasi sendiri. Planet-planet, termasuk wanita, bakal muterin lo dengan sendirinya karena energi lo yang kuat. Jangan jadi bulan yang cahayanya cuman minjem dan cuman muncul pas malam doang. Kalau lo udah ngerasa cukup sama diri lo nggak bakal takut kehilangan dia. Dan anehnya, pas lo nggak takut kehilangan, saat itulah wanita justru takut kehilangan lo. Karena mereka tahu, lo adalah pria yang mandiri secara emosional. Yang kedua, jadilah pria yang sulit dibaca. Misterius. Kesalahan cowok zaman sekarang adalah terlalu telanjang di media sosial atau pas ngobrol. Semua perasaan lo tulis di story, semua rencana lo ceritain di awal. Nggak ada lagi ruang buat dia nebak-nebak siapa lo sebenarnya. Pria yang dikejar adalah pria yang misterius. Bukan berarti lo ansos atau nggak mau ngomong ya. Tapi lo tahu kapan harus bicara dan kapan harus diem. Kasih informasi soal diri lo sedikit demi sedikit. Biarkan dia yang menggali siapa lo lewat interaksi yang nyata. Bayangin lo lagi nonton film yang endingnya udah ketebak di 5 menit pertama, pasti bosen kan? Tapi kalau filmnya punya plot twist, lo bakal tonton sampai habis. Jadilah pria yang penuh plot twist. Hari ini dia lihat lo cool di kantor, besok dia tahu ternyata lo jago masak atau jago main musik. Misteri itu menciptakan tantangan. Dan wanita sangat suka tantangan. Pas dia nggak bisa nebak apa yang lo pikirin atau apa yang bakal lo lakuin selanjutnya, dia bakal terus mikirin lo. Pikiran dia yang terus muter soal lo itu adalah bentuk investasi emosional. Jangan jadi cowok yang gampang ditebak pola hidupnya.
Kasih dia kejutan-kejutan kecil lewat kualitas diri lo yang baru lo tunjukin satu persatu. Biarkan batinnya terus bertanya-tanya tentang siapa sebenarnya lo. Yang ketiga, miliki standar dan berani berkata, "Tidak." Pria yang dikejar bukan pria yang selalu nurut. Justru pria yang punya standar tinggi yang bakal dicari. Kalau dia ngelakuin sesuatu yang nggak sesuai sama prinsip lo harus berani tegur atau bahkan ninggalin kalau itu udah kelewatan. Banyak cowok takut bilang enggak, karena takut si cewek marah. Padahal, wanita justru lebih hormat sama pria yang punya tulang punggung. Pas lo punya boundaries atau batasan, lo lagi nunjukin kalau lo punya harga diri yang nggak bisa dibeli pakai kecantikan dia. Jangan jadi yes man yang selalu setuju sama semua kemauan dia cuman biar dapat jatah perhatian. Pria yang gampang disetir itu nggak punya daya tarik. Tapi pria yang punya prinsip, punya nilai hidup, dan berani mempertahankan itu sangat langka dan mahal. Pas lo berani nolak ajakan dia karena lo ada urusan penting atau emang lo lagi nggak mau, lo lagi ngasih tahu kalau lo bukan orang yang bisa dia kontrol. Wanita butuh pria yang bisa memimpin, dan pemimpin itu harus punya ketegasan. Ingat bro, wanita bakal ngejar pria yang dia hormati. Dan rasa hormat itu nggak pernah datang dari kepatuhan yang buta. Hormat itu datang pas dia lihat lu punya standar yang lu pegang teguh, bahkan di depan dia sekalipun. Yang keempat, kuasai seni kontak mata dan keheningan. Ini soal karisma fisik. Pria yang dikejar biasanya punya kontrol diri yang luar biasa. Salah satunya lewat tatapan mata. Pas lo ngobrol sama dia, tatap matanya dengan dalam tapi tenang. Jangan grogi, jangan cepet-cepet buang muka seolah lo merasa nggak pantas natap dia. Selain mata, lo harus nyaman dengan keheningan. Kebanyakan cowok kalau lagi berdua terus suasana sepi, mereka panik dan mulai ngomongin hal-hal nggak penting buat mecahin suasana. Pria yang tenang justru menikmati keheningan itu. Pas lo bisa tetap tenang dan tersenyum tipis di tengah suasana sepi sambil natap dia, lo lagi nunjukin kalau lo punya kepercayaan diri tingkat tinggi. Lo nyaman dengan diri lo sendiri, dan itu nular ke batin dia. Dia bakal ngerasa ada energi kuat yang narik dia buat terus deket sama lo. Keheningan itu seksi kalau lo tahu cara bawainnya. Itu nunjukin kalau lo nggak butuh validasi lewat omongan yang berisik. Lo cukup hadir secara fisik dan mental, dan itu udah lebih dari cukup. Latih mata lo buat bicara. Biarkan dia ngerasa kalau lewat tatapan lo bisa lihat kejujuran di dalam jiwanya. Wanita bakal ngerasa kalah secara positif di depan pria yang punya tatapan mata yang stabil dan berwibawa. Yang kelima, perlihatkan ambiensi keberlimpahan atau abundance mindset. Inilah rahasia terbesarnya. Lo harus punya abundance mindset, bukan scarcity mindset. Artinya apa? Lo harus bersikap seolah-olah dunia ini penuh dengan peluang dan wanita baik. Jadi lo nggak merasa haus atau takut kehilangan satu orang tertentu. Cowok yang dikejar itu nggak pernah kelihatan panik kalau chatnya nggak dibales. Dia nggak bakal baper kalau ditolak. Kenapa? Karena di pikirannya, kalau bukan sama lo, ya sama yang lain, nggak masalah. Energi nggak butuh-butuh banget ini justru yang bikin lo menarik banget. Wanita bisa nyium bau keputusasaan dari jarak jauh. Dan nggak ada yang lebih bikin ilfeel daripada bau keputusasaan itu. Tapi kalau lo bersikap santai, ramah ke semua orang, dan nggak terlalu fokus ngejar dia bakal ngerasa kalau lo adalah pria yang banyak dicari orang. Secara psikologis, manusia lebih pengen dapetin sesuatu yang diperebutkan atau yang kelihatannya susah didapat. Pas lo nggak menunjukkan tanda-tanda pengen banget, batin dia bakal mikir, nih cowok pasti banyak yang mau, makanya dia sesantai ini. Jadi, berhentilah bersikap seolah-olah dia adalah satu-satunya kesempatan lo buat bahagia.
Keluar, temuin banyak orang, bangun koneksi. Pas lo ngerasa lo punya banyak pilihan, aura lo bakal jadi jauh lebih mahal, dan dia yang bakal mulai berusaha buat dapet perhatian khusus dari lo. Yang keenam, jadilah pendengar yang mengerti. Subteks. Banyak pria bicara, tapi sedikit pria yang benar-benar mengerti. Kalau lo mau dikejar wanita, lo harus bisa jadi tempat di mana batinnya merasa benar-benar dipahami. Jangan cuma dengerin kata-katanya, tapi dengerin emosi di baliknya. Pas dia cerita masalah kerjaan, jangan langsung kasih solusi teknis. Coba bilang, "Gua bisa ngerasain sih betapa capeknya lo harus pura-pura kuat di depan tim lo." Pas lo bisa nyentuh sisi emosional yang nggak dia tunjukin ke orang lain, lo baru aja bikin ikatan batin yang sangat kuat. Wanita bakal ngejar pria yang bisa bikin dia ngerasa dilihat secara utuh. Jarang banget ada cowok yang mau dengerin dengan sabar tanpa menghakimi atau tanpa pengen kelihatan pinter. Pas lo jadi orang yang paling ngerti dia, secara otomatis dia bakal nyari lo tiap kali dia butuh ketenangan. Dia bakal ngerasa kecanduan sama kehadiran lo karena lo ngasih sesuatu yang nggak bisa dikasih dunia luar. Validasi emosional yang tulus. Ingat, orang bakal lupa apa yang lo kasih, tapi mereka nggak akan pernah lupa gimana lo bikin mereka merasa. Bikin dia ngerasa spesial bukan karena lo muji-muji dia, tapi karena lo benar-benar paham jiwanya. Yang ketujuh, memiliki penampilan yang wangi dan terawat. Kita nggak bisa bohong, visual itu pintu pertama, tapi lo nggak harus ganteng maksimal. Pria yang dikejar adalah pria yang resik, wangi, dan tahu cara berpakaian yang pas buat badannya sendiri. Kebersihan adalah bentuk harga diri. Pas lo wangi dan rapi, lo lagi ngirim sinyal kalau lo peduli sama diri lo sendiri. Dan kalau lo aja peduli sama diri lo, berarti lo punya kapasitas buat peduli sama orang lain. Wanita sangat sensitif sama indera penciuman, bro. Aroma tubuh yang khas dan enak bisa nempel terus di ingatan dia. Investasi di parfum yang bagus, potongan rambut yang cocok, dan baju yang pas di badan. Lo nggak perlu barang branded, yang penting rapi dan bersih. Ini adalah bentuk effort yang menunjukkan lo punya kelas. Pas lo tampil maksimal, lo sendiri bakal ngerasa lebih pede. Dan rasa pede itu adalah parfum alami yang paling memikat. Lo bakal jalan dengan dada tegak, bicara dengan suara yang stabil, dan itu semua dimulai dari gimana lo memperlakukan tubuh lo sendiri. Pria yang terawat itu menunjukkan kalau dia punya kendali atas hidupnya. Dan nggak ada yang lebih seksi di mata wanita selain pria yang punya kontrol penuh atas dirinya sendiri, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi bro, 7 cara ini intinya bukan tentang gimana cara memanipulasi wanita, tapi tentang gimana cara lo menghargai diri lo sendiri sampai di titik wanita nggak punya pilihan lain selain menghargai dan tertarik sama lo. Berhenti jadi pengejar yang lari-lari tanpa arah. Mulailah jadi mercusuar yang berdiri tegak, punya cahaya yang terang, dan jadi panduan buat kapal-kapal di tengah lautan. Pas lo udah punya kualitas batin yang solid, lo nggak perlu lagi minta-minta perhatian. Karena pria yang berkualitas nggak pernah perlu ngejar-ngejar. Dia cuma perlu menunjukkan siapa dia, dan dunia, termasuk wanita, bakal datang dengan sendirinya buat jadi bagian dari hidupnya. Makasih banyak buat lo yang udah dengerin sampai akhir. Gua harap video ini bisa jadi motivasi buat lo buat fokus ke diri sendiri dulu mulai hari ini. Ingat, tinta batin lo masih punya banyak lembaran kosong. Tulis cerita lo sebagai karakter utama yang kuat, bukan sekadar figuran di hidup orang lain. Kalau lo merasa poin-poin tadi ada yang mau lo tanyain atau mau lo tambahin berdasarkan pengalaman lo, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like dan share ke teman-teman lo. Kita bangun komunitas pria yang lebih berkualitas bareng-bareng di sini.
Sampai ketemu di video tinta batin selanjutnya. Tetap fokus pada tujuan, tetap rendah hati, dan selalu dengerin batin lo. Gue pamit. Stay high value,